Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil Kamavianto dengan NIM 241250177, mahasiswa program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Saya akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Aktivitas Olahraga Terhadap Kualitas Hidup menggunakan data analisis. Di latar belakang, saat ini gaya hidup sedentari atau kurang gerak semakin banyak ditemui, terutama di kalangan mahasiswa dan karyawan yang aktivitasnya didominasi oleh duduk di depan layar. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup, seperti meningkatnya risiko obesitas, diabetes, hipertensi, hingga gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, kami tertarik untuk penelitian seberapa besar pengaruh olahraga terhadap kualitas hidup dengan memanfaatkan data dari perangkat wearable dan aplikasi kesehatan digital. Di sini di rumusan masalah dari latar belakang tersebut kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah intensitas dari frekuensi olahraga berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup? Kedua, pola olahraga seperti apa yang paling optimal untuk meningkatkan kualitas hidup? Dan ketiga, dimensi kualitas hidup mana yang paling banyak dipengaruhi oleh aktivitas olahraga? Yaitu ada batasan masalah. Agar penelitian tetap terfokus, kami membatasi beberapa hal. Responden yang kami libatkan adalah mahasiswa dan karyawan berusia 18 sampai 45 tahun yang berdomisili di Jakarta. Jenis olahraga yang dianalisis meliputi olahraga aerobik seperti lari, bersepeda, dan renang, serta olahraga kekuatan seperti gym dan kalisteknik. Kualitas hidup diukur menggunakan kuesioner SF36 dan data aktivitas fisik bersumber dari Google Fit, Samsung Health atau Garmin. Faktor seperti genetik dan penyakit kronis tidak termasuk dalam penelitian ini. Dan tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah 3/3. Pertama, menganalisis pengaruh intensitas dan frekuensi olahraga terhadap skor kualitas hidup. Kedua, mengidentifikasi pola olahraga yang optimal berdasarkan pendekatan data analisis. Ketiga, menentukan dimensi kualitas hidup yang paling signifikan dipengaruhi oleh olahraga. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah di bidang kesehatan digital. Secara praktis, hasilnya bisa menjadi rekomendasi pada olahraga yang efektif bagi individu, pengembang aplikasi kesehatan, maupun lembaga pemerintah dalam menyusun kebijakan promosi kesehatan. Di sini ada landasan teori. Teori utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah biopsikososial model dari Engel tahun 1977. Teori ini memandang kesehatan sebagai hasil interaksi 3 dimensi sekaligus, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Olahraga menyentuh ketiga dimensi tersebut. Secara biologis, meningkatkan fungsi fisik, secara fisiologis, mengurangi stres dan depresi, dan secara sosial, meningkatkan interaksi sosial. Untuk mengukur kualitas hidup, kami menggunakan instrumen SF36 yang sudah divalidasi secara internasional. SF36 mengukur 8 dimensi kualitas hidup dengan skor antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skornya berarti semakin baik kualitas hidupnya. Intensitas olahraga diukur menggunakan satuan MET atau Metabolic Equivalent of Task berdasarkan rekomendasi dari American College of Sport Medicine. Orang dewasa idealnya berolahraga minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Studi literatur. Studi literatur, kami juga mengkaji beberapa penelitian sebelumnya. Base dan kawan-kawan tahun 2007 melakukan tinjauan terhadap 23 penelitian dan menemukan bahwa individu yang aktif secara fisik memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi, terutama pada dimensi fisik dan mental. Namun penelitian tersebut masih mengandalkan laporan mandiri, bukan data objektif dari perangkat digital. Henriksen tahun 2018 membuktikan bahwa data dari perangkat wearable lebih akurat dibandingkan laporan mandiri dalam mengukur aktivitas fisik. Inilah yang menjadi dasar penggunaan data wearable dalam penelitian kami. Sarma dan kawan-kawan tahun 2006 menunjukkan bahwa olahraga berpengaruh positif terhadap kesehatan mental melalui peningkatan hormon endorfin, serotonin, dan dopamin. Terakhir, Kaur dan Komari tahun 2022 membuktikan bahwa machine learning dapat digunakan untuk memprediksi kualitas hidup dengan akurasi hingga 82%, namun mereka belum menggunakan data wearable secara real time dan
belum dilakukan dalam konteks Indonesia. Kesenjangan inilah yang ingin kami isi melalui penelitian ini. Sekian dari saya akan melanjut. Penerusannya akan dilanjutkan oleh teman saya Al-Ghifari Noval. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Ghifari Noval Nabawi dengan NIM 241251716. Di sini akan saya lanjutkan dengan yang pertama, tahap 1 dari metodologi penelitian. Penelitian ini terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, sudah dijelaskan oleh Fazli sebelumnya. Tahap kedua adalah sumber, yaitu kuesioner SF strip 36 yang disebabkan secara online kepada minimal 150 responden, dan data aktivitas fisik dari perangkat wearable yang dikumpulkan selama 4 minggu. Tahap ketiga adalah Tahap ketiga adalah processing dan integrasi data menggunakan Python. Data menggunakan Python, data yang terkumpul dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dinormalisasikan agar skalanya seragam, lalu digabungkan menjadi satu dataset siap untuk dianalisis. Tahap 4 adalah permodelan dan analisis data. Pemodelan dan analisis data, kami menggunakan 4 teknik analisis. Pertama, analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data secara umum. Kedua, korelasi present untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel olahraga dan setiap dimensi kualitas hidup. Ketiga, regenerasi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel olahraga secara bersamaan terhadap skor SF. Keempat, clustering K-means untuk mengelompokkan responden berdasarkan pola aktivitas olahraga mereka. Tahap 5 dan 6. Tahap yang kelima dan yang keenam, dan ini dia. Tahap 5 dan 6 adalah evaluasi dan interpretasi hasil seluruh hasil analisis, diintegrasikan untuk menjawab perumusan masalah, kemudian dikaitkan dengan teori biopsikososial model dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dan tahap yang keenam adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi. Kesimpulan menjawab langsung. Ketiga, rumusan masalah penelitian. Rekomendasi ditunjukkan untuk individu, lembaga kesehatan, serta peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut menggunakan pendekatan yang lebih canggih seperti deep learning. Penutup. Secara keseluruhan, penelitian ini diyakini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan program kesehatan berbasis data yang lebih personal dan efektif, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Secara penutup, secara jelasin aja lah. Sini dah, bareng-bareng. Banget lu. Ini kurang cantik dulu. Hah? Pas gua tadi. Sabar dulu. Sabar dulu, Pak. Penutup. Secara keseluruhan, penelitian ini diyakini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan program kesehatan berbasis data yang lebih personal dan efektif, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Dan ini saran. Berdasarkan rancangan penelitian yang telah disusun, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian ini ke depannya. Pertama, proses pengumpulan data perlu memperhatikan keterwakilannya populasi sehingga disarankan untuk memperluas jangkauan responden ke berbagai kelompok demografis. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan desain longitudinal dalam kurun mengikuti responden dalam jangka waktu yang lebih panjang agar dapat menangkap dinamika perubahan kualitas hidup seiring dengan perubahan pola olahraga. Dan ini adalah daftar pustakanya. Dan mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya Ahmad Al-Ghifari. Saya Fazli Mafianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahai.